seluruh penduduk Indonesia berhak mengakses layanan kesehatan yang memadai tanpa terkendala faktor biaya. Dari perkotaan hingga daerah pedalaman, penduduk Indonesia berhak memperoleh akses layanan kesehatan yang terjangkau, memadai, dan tidak ada diskriminasi. Karena itulah, negara menghadirkan program JKN di tengah halnya. Meski sudah hadir lebih dari 10 tahun, banyak yang masih mempertanyakan apakah BPJS Kesehatan sudah benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat? Pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan banyak orang, kenapa kita harus menjadi peserta BPJS Kesehatan? Karena itu penting, sesimpel itu. Sama halnya seperti tanggal apes yang nggak ada di kalender. Sakit juga nggak bisa diprediksi. Jadi peserta BPJS Kesehatan baru kerasa berharga ketika seseorang udah sakit atau ada anggota keluarganya yang perlu berobat. Tahun 2024 ada 35 provinsi dan 473 kabupaten atau kota yang sudah mencapai UHC dari sisi kepesertaan. Komitmen BPJS Kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Indeks kepuasan peserta meningkat dari 90,67 pada tahun 2023 menjadi 92,15 pada tahun 2024. Perlu waktu lebih dari 10 tahun supaya seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Program JKN memang sudah banyak membantu masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan yang dulunya mungkin sulit dijangkau. Namun, seberapa lama program ini bisa bertahan ke depannya? Fondasi utama program JKN berasal dari iuran pesertanya. Meski program JKN ini sudah lama berjalan, gak sedikit orang yang masih berpikir atau merasa kalau sistem iuran BPJS Kesehatan gak adil. Gue nggak sakit, kenapa tetap harus bayar iuran JKN? Gue bayar iuran JKN tiap bulan, tapi kenapa uangnya nggak bisa gue ambil lagi? Padahal nggak pernah dipakai tuh buat berobat. Terus, iuran BPJS gue dipakai buat apa? Buat gaji karyawannya? Padahal program JKN adalah satu-satunya konsep gotong royong yang benar-benar melibatkan partisipasi seluruh penduduk Indonesia. Gotong royong dalam JKN itu artinya yang sehat membantu yang sakit. Operasi jantung berapa sih harganya? Sekitar 150 jutaan. Butuh 4.000 lebih peserta JKN kelas 3 yang sehat. Pertanyaannya, kalau kita nabung sendiri dengan uang 35.000 sebulan, butuh berapa tahun untuk bayar operasi 150 juta itu? 11 tahun lebih. Sorry to say, tapi biasanya orang baru ngerasain betapa besarnya manfaat BPJS Kesehatan kalau sudah sakit. Apalagi kalau sakitnya berat. Berbiaya mahal, atau seumur hidup, seperti kanker, penyakit jantung, cuci darah, hemofilia, dan lain-lain. Ini menjawab pertanyaan untuk apa sih iuran BPJS Kesehatan kita gunakan? Untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Disinilah kehadiran kita sebagai peserta yang sehat memberi arti bagi peserta yang sakit melalui iuran JKN yang kita bayarkan setiap bulannya. Anyway, kabar baiknya, di balik pendapatan iuran JKN yang mencapai 165,3 triliun, kolektibilitas iuran JKN ternyata ikut meningkat. Dari 98,62 tahun 2023 menjadi 99,17 di tahun 2024. Artinya masyarakat makin sadar pentingnya membayar iuran JKN. Ini hal yang patut diapresiasi. Apalagi sudah ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran iuran JKN di seluruh Indonesia. Nah, pendapatan iuran JKN memang naik terus. Tapi bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan? Keberhasilan program JKN mengubah sistem layanan di Indonesia nggak lepas dari peran tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan seluruh pihak di dalamnya. BPJS Kesehatan dan program JKN mendorong pertumbuhan industri kesehatan. Buktinya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat setiap tahun. Bahkan sekarang ada lebih dari setengah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang berstatus milik swasta.
BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lebih dari 3.000 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau kita mengenalnya dengan istilah rumah sakit dan klinik utama. Terus bagaimana dengan pembayaran BPJS ke rumah sakit? Ini juga yang sering menjadi isu yang banyak dipertanyakan. Gak sedikit bahkan yang berprasangka kalau pasien BPJS gak dilayani dengan baik gara-gara pembayaran BPJS ke rumah sakit tersendat. Banyak juga yang mengira BPJS banyak menolak klaim rumah sakit gara-gara isu defisit. Padahal realitanya nggak begitu. BPJS Kesehatan akan dikenai denda kalau terlambat membayar fasilitas kesehatan. Makanya, rata-rata pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan justru dilakukan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan oleh regulasi. BPJS Kesehatan bahkan mengeluarkan mekanisme yang dinamakan uang muka pelayanan kesehatan untuk mempercepat pembayaran rumah sakit. Sepanjang tahun 2014 sampai 2024, BPJS Kesehatan sudah membayarkan total lebih dari 1.000 triliun ke fasilitas kesehatan untuk layanan JKN. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga memudahkan akses layanan di daerah pelosok melalui penerapan kebijakan kompensasi bagi daerah belum tersedia vaskes memenuhi syarat. Ada layanan jemput bola ke 56 titik lokasi di 11 provinsi, berupa pengiriman tenaga kesehatan, kerjasama dengan fasilitas kesehatan bergerak, atau juga kerjasama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu. Inovasi lainnya yang juga sudah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan antara lain ada BPJS Kesehatan Online, telekonsultasi, iCare JKN, simplifikasi pelayanan bagi pasien yang rutin berobat ke rumah sakit, seperti hemodialisis, kemoterapi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada inovasi berupa antrian online untuk memangkas waktu layanan di fasilitas kesehatan. Selain meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, apalagi dampak program JKN bagi kemajuan Indonesia? Besar sekali dampak kehadiran BPJS Kesehatan dan program JKN. Sebelum ada program JKN, banyak masyarakat yang sakit tidak mampu berobat karena terkendala biaya. Tercatat pemanfaatan program JKN sudah terus meningkat. Tahun 2014, pemanfaatan program JKN di angka 92 jutaan. Tahun 2024, ada lebih dari 673 juta pemanfaatan JKN oleh pesertanya. Artinya, dalam sehari ada 1,8 juta pemanfaatan program JKN. Dampak yang paling terasa, semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu, kini bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Dampak lainnya, akses layanan kesehatan meningkat, sehingga angka harapan hidup ikut meningkat. Ada peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan di Indonesia, sehingga kualitas kesehatan penduduk Indonesia pun membaik. Program JKN menurunkan probabilitas individu mengeluarkan uang untuk penyakit berbiaya katastrofik, sehingga kondisi finansial keluarga pun bisa lebih terjaga. Program JKN mendorong masyarakat hidup sehat lewat program promotif preventif, sehingga peserta yang sehat bisa tetap sehat dan peserta yang sakit bisa sembuh atau tidak bertambah parah. Kehadiran BPJS Kesehatan dan program JKN juga telah menggerakkan roda perekonomian dan mendorong transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Adanya program JKN juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Program JKN tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun berpengaruh pada hampir semua sektor lainnya. Lalu, tantangan apa yang akan terjadi di depan? Sebelum bicara tantangan, kita bahas dulu bagaimana kinerja BPJS Kesehatan. Tahun 2024, kinerja BPJS Kesehatan berhasil mendapat predikat sangat baik dengan skor 113,53 dari target 100. Target tersebut ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan juga mendapat catatan baik. Laporan keuangan DJS dan BPJS Kesehatan tahun 2024 mendapatkan opini audit wajar tanpa modifikasian. 11 kali berturut-turut sejak BPJS Kesehatan beroperasi, dan 33 kali berturut-turut jika dihitung sejak PT Askes Persero. Di sisi lain, ada tantangan yang perlu dituntaskan. Penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pada tahun 2020. Itu 5 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut ada banyak perubahan yang terjadi.
laju inflasi tak berhenti. Harga obat, barang, jasa medis, bahkan tarif pelayanan kesehatan pun ikut merayap naik. Ada pula efek rebound utilisasi pelayanan kesehatan pasca pandemi COVID-19. Tahun 2024, penyakit berbiaya katastrofik bahkan menyedot sekitar 37,2 triliun atau 21,32% dari total biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Harus ada upaya pengendalian yang serius agar ketahanan BPJS Kesehatan tak tergerus. Mulai dengan cara mengoptimalkan langkah reaktivasi, meningkatkan kepatuhan peserta lewat sinergi lintas instansi, melibatkan komunitas donatur, dan lain sebagainya. Tantangan yang lain adalah soal isu kelas rawat inap standar atau KRIS yang sampai dengan saat ini masih belum menemui titik terangnya. Konsep KRIS satu kelas masih menjadi perdebatan dan menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap tidak mewakili kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Banyak dari sektor pekerja yang terang-terangan menolak KRIS satu kelas rawat. Dari perspektif BPJS Kesehatan, KRIS adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar lebih terstandar. Namun, menstandarkan pelayanan jelas berbeda artinya dengan melebur kelas-kelas perawatan menjadi satu kelas. Itu konsep yang sangat berbeda. BPJS Kesehatan tentu setuju perlu adanya standarisasi kelas rawat inap untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kepada peserta JKN. Namun tidak dengan konsep satu kelas perawatan. Program JKN adalah satu-satunya konsep gotong royong yang benar-benar melibatkan partisipasi seluruh penduduk Indonesia, dan manfaatnya pun sudah kita rasakan bersama. Program ini telah banyak mengubah layanan kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, program JKN harus dijaga oleh seluruh elemen dalam ekosistem JKN. Bukan cuma BPJS Kesehatan aja, melainkan juga oleh pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan, dan tentunya pemangku kepentingan lainnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna. Begitupun langkah BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itulah diperlukan perbaikan berkelanjutan ke depannya bersama-sama. Semua orang punya peran, termasuk kamu yang sedang menonton ini. Supaya BPJS Kesehatan berjalan lebih baik mengelola program jaminan kesehatan ini. Yang sudah baik, kita jaga agar tetap ada. Yang belum sempurna, kita kawal dan perbaiki sama-sama. Jadi menurut kamu, hal baik apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan dan kamu rasakan sendiri? Apa ide kamu untuk membuat program JKN lebih baik? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Dengan gotong royong, semua tertolong.